Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha membolak-balikan hati kita semua, Allah yang ampunannya seluas langit dan bumi, dan Allah yang nikmatnya tak bisa kita tandingi, tak bisa kita hitung satu persatu. Salawat beriring salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang penerang jiwa, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, saya mengajak kepada semua yang menyaksikan tayangan ini, khususnya bagi saya pribadi, marilah kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi segala hal yang dilarang, juga mendekatkan dan melaksanakan lebih giat apa-apa yang diperintahkan kepada kita selaku hambanya. Karena hanya dengan dua hal itulah kita berharap Allah mengulurkan pertolongannya, khususnya di yaumil akhir nanti kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sejenak, mari kita ingat kembali apa tujuan kita ada di dunia ini. Allah tuangkan kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Menjadi khalifah tentunya bukan merupakan tugas yang mudah. Kita dibebankan amanat untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga kedamaian di muka bumi ini sampai dengan hari kiamat. Bukan merupakan tugas yang mudah. Melestarikan, menjaga bagaimana ajaran Islam agar terus lestari, terus tumbuh subur sampai dengan hari kiamat. Menjaga agar ajaran Islam tetap menjadi ajaran yang paling indah, ajaran yang paling menyenangkan hati, dan agar setiap individu mendapatkan seruan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu tugas pokok kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, berbicara tentang ajaran Islam yang harus terus lestari sampai dengan hari kiamat, berarti kita berbicara tentang estafet dakwah yang harus terus ada sampai dengan hari kiamat dari generasi ke generasi. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi hal tersebut dengan memberikan fitrah kepada masing-masing dari kita untuk saling mengenal antara laki-laki dan juga perempuan. Tujuannya apa? Allah jelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari Allah, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan juga perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan perihalalah hubungan silaturahmi. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan diciptakannya laki-laki dan juga perempuan adalah untuk berkembang biak
agar umat Rasulullah, umat manusia ini terus lestari, ajaran Islam terus lestari, sehingga tujuan kita hidup di dunia itu dapat tercapai, yaitu melaksanakan semua perintah Allah, beribadah kepadanya, dan juga kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Nah, teman-teman, hal tersebut tentunya tidak akan bisa dicapai jika kita sebagai manusia, sebagai objeknya, itu keluar dari fitrah kita sebagai manusia, keluar, menyimpang dari takdir, dari ketetapan yang telah Allah gariskan. Bahasa anak muda sekarang mungkin bisa disebut sebagai LGBT, ya. LGBT atau lesbi, gay, biseksual, dan transgender, di mana laki-laki tertarik dengan laki-laki, perempuan tertarik dengan perempuan, yang di antara mereka ternyata teman-teman ada yang sampai berhubungan badan. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana Islam memandang tentang perkara LGBT ini? Teman-teman, homoseksual dan lesbi bukan merupakan hal yang baru dalam kacamata Islam. Kita flashback dulu ke zamannya Nabi Lut alaihi salam, di mana para kaumnya banyak sekali yang marah melakukan praktik LGBT ini. Kisah mereka sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 83. Kemudian di ayat 84-nya Allah menjelaskan bahwa akhirnya mereka ditimpa azab yang sangat pedih berupa hujan batu. Nauzubillah, teman-teman. Nauzubillah jika zaman sekarang kita harus ditimpa hujan batu karena perbuatan sebagian dari kita yang berbuat menyimpang demikian. Homoseksual dan lesbi merupakan suatu perbuatan keji yang sangat dilarang, sangat diharamkan oleh agama, dan ia merupakan termasuk dalam kategori zina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecap keras perbuatan homoseksual dan lesbi ini, sampai-sampai pelaku dan pasangannya, kata Rasulullah, harus dihukum mati. Bagaimana dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, "An Ibnu Abbasin anna Rasulullah SAW qala man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqturul fa'ila wal maf'ula bi." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendapati orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual dan juga lesbi, maka bunuhlah oleh kalian pelaku dan juga pasangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2561 dan hadis riwayat Abi Daud nomor 4462. Dari hadis tersebutlah para sahabat kemudian bersepakat bahwa orang-orang yang melakukan homoseksual dan lesbi harus dihukum mati. Namun di sini tuh para sahabat berbeda pendapat. Ada yang mereka dihukum matinya dengan cara dirajam, ada yang diikat di pohon kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Bahkan ada yang berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan keji, homoseksual dan juga lesbi harus dibakar. Nauzubillah. Kemudian menurut Syekh Al-Jaziri, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat menyimpang, sangat-sangat tidak pantas, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ia merupakan musuh nyata yang harus diperangi. Bagaimana tidak, teman-teman? Binatang saja yang tidak dibekali akal, tidak ada yang melakukan hubungan sesama jenis. Lalu jika kita mendapati ada manusia yang melakukan hubungan sesama jenis, apakah ia tidak lebih keji daripada binatang? Auzubillah. Melihat bagaimana di zaman sekarang sudah marak terjadi praktik homoseksual dan juga lesbi ini, bahkan ada yang sampai menikah, ada yang sampai tinggal serumah. Bayangkan, teman-teman. Tentunya kita sebagai sesama muslim
harus mengembalikan fitrah saudara-saudara kita yang terkena penyakit ini, meluruskan kembali mereka ke jalan yang benar dengan segala kemampuan kita, yaitu meskipun itu hanya dengan berdoa, teman-teman. Jangan sampai kita malah mendukung, bahkan memberikan ruang, memberikan panggung kepada mereka untuk mereka bisa merealisasikan penyakit syahwat mereka. Kita harus berusaha meluruskan agar mereka kembali kepada fitrahnya, kembali menyukai dan tertarik kepada lawan jenis. Mungkin teman-teman demikian pemaparan tentang homoseksual dan juga lesbi ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji seperti itu. Saya mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan atau mungkin menyinggung perasaan teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.